Istri saya pun tidak bersama dengan kita hari ini karena dia terlibat khotbah untuk anak saya di sebelah tenggara. Saya lupa sudah di mana tempat. So apapun, puji Tuhan. Shalom semua. Masih sehat? Masih bernapas? Haleluya, puji Tuhan. 2 hari yang lepas saya menghadapi sakit perut yang sangat mencabar. Masih juga sampai hari ini sakit-sakit. Saya paksa saja untuk menahan kesakitan. Saya berusaha untuk senyum. Saya berusaha juga ketawa. Saya berusaha supaya melupakan sakit saya tadi. Waktu Jimmy berdoa, saya ada keyakinan yang sangat jelas bahwa saya percaya bahwa penyakit itu boleh sembuh. Saya selalu ada sakit perut juga, tapi kali ini sangat lama sedikit. Ada gas barangkali, tapi gas itu tidak pandai keluar-keluar. Pernah sekali gas itu keluar di rumah, satu rumah dengar suaranya gas keluar. Wow, ini luar biasa kantut kau ini. Dan dia bilang tuh anak saya. So saya tidak mau sembunyi-sembunyi di kantut, saya bilang. So waktu kita berdoa tadi, saya percaya Tuhan menyembuhkan sakit perut saya. Dan waktu Jimmy berdoa semangat, saya pegang perut saya dan saya percaya. Saya mau klaim iman, saya tidak mau pakai lagi percaya saya pakai turbo iman. Dan turbo iman itu saya pakai dengan cara Tuhan sendiri, dan saya rasa ada lega sedikit dan semakin berangsur pulih. Puji Tuhan. Haleluya. Ini mukjizat yang pertama saya rasakan pada pagi hari ini. Amin. Senyum sedikit. Waktu kita nyanyi tadi lagu itu, sebenarnya itu bukan lagu kesedihan. Itu lagu sebenarnya kita saling memberkati antara satu sama yang lain. Waktu Yesus lahir di dunia lebih 2000 tahun yang lalu, malaikat sangat gembira. Mereka sangat happy. Amin. Jadi ini bukan lagu sedih-sedih. Lagu yang memberangsangkan hati kita. Tapi saya tidak mau paksa juga, sebab kita juga ada beban kan, ada kesusahan-kesusahan. So, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan ini, saya juga mau beritahu Anda bahwa kami hanya menghitung minggu lagi di sini. So minggu akan datang ini mungkin saya tidak ada di sini. Saya akan melayani pelayanan Natal di gabungan di Pekan Bobot pada 27 hari nanti. So minta maaf kalau tidak bersama dengan kamu karena ini pelayanan kawasan. Nanti 29 sekali lagi kuliah saya terakhir di Jakarta. Saya akan terbang lagi ke Jakarta untuk kuliah saya, dan saya akan kembali di sini pada 3 hari bulan. Itu pun sebenarnya ada Natal yang dirancang oleh kelompok Selbara. Saya baru mau balik ke KK pada 3 hari bulan, tapi tak sempat bersama dengan kamu. Saya dipahamkan kelompok Natal ini adalah dijemput semua jemaat Tuhan hadir. So apapun karena kuliah, jadi saya mohon maaf, tapi istri dan anak-anak keluarga saya nanti ada bersama-sama. So pada 11 hari bulan nanti itu kita ada upacara pembaptisan yang terakhir untuk saya barangkali, dan penyerahan anak. So untuk anak yang belum diserahkan nama, saya beri kepada Sis Hazlin, karena kita akan memantau beberapa anak yang diserahkan pada hari 11 hari bulan. So puji Tuhan, terima kasih karena sekali lagi sokongan SIB Bandar Labuan untuk kami di sini. So minggu yang lepas, minggu yang lepas saya dipahamkan istri saya dirayakan di Labuan 2. So saya sangat terujian dengan
sambutan ini, saya ambil kesempatan ini bagi pihak keluarga merakamkan berbanyak-banyak terima kasih kepada semua kaum wanita yang sangat-sangat mengambil inisiatif untuk ucapan syukur dan rewel untuk kami. Hari Kamis yang lepas juga sekali lagi Wira mengadakan barbecue di Roto. Wah, memang meriah. Terima kasih Pendetua. Ini dirancang oleh Pendetua Rubin. Ada babi dari Spanyol yang diimport oleh Pak Edi. Ada di ujung sana. Memang luar biasa, memang sedap betul. Ada juga memang sedap dan luar biasa betul. Tapi minta maaf yang lain tidak sama-sama dengan kami, tapi untuk pelajar Wemeskal, mudah-mudi yang lain ada bersama-sama dengan kami dan memang cukup meriah dan kekenyangan untuk balik di rumah. So terima kasih sekali lagi kaum Wira. Saya sangat hargai itu. Kalau kami tidak ada di sini, masih saya ingat itu. Itu peristiwa yang tercatat pada waktu itu. So, apapun terima kasih banyak karena sangat menghargai kami di sini. Saat-saat kami sebelum meninggalkan tempat ini, nanti pimpinan sedang umumkan siapa pengganti. Sudah ada surat nggak Pentua? Ada sudah surat kan? Nanti Pentua akan umumkan ini. Kawan saya juga masih muda, sama-sama sekolah dan juga berpendidikan teologi yang cukup tinggi juga. Kita berdoa supaya semuanya tidak ada gap untuk peralihan penggembalaan di Sariban Dalemuan. Kita berdoa walaupun dia mungkin masih perlu banyak belajar, tapi kita berdoa supaya Tuhan akan terus menggunakan dan memakainya di sini sebagai saluran berkat Tuhan. Nah, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan siri yang kedua tentang pranatal kita. Saya terlindung sedikit dengan ini bintang, tapi tak apa-apa. Dia kerja sini kan, kalau sengaja kan ini. Tidak apa-apa, dan saya masih melihat juga. Oke, kita masih kepada topik yang sama semalam, yaitu karena kasihnya. So, kita lihat Yohanes 3 ayat 16 sebagai dasar pondasi bagaimana kasih itu diaplikasikan atau diterjemahkan di dalam cara hidup seorang yang bernama Yesus, yang satu-satunya sanggup datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. Yohanes 3 ayat 16, mari kita baca bersama-sama. Saya percaya ayat ini sudah banyak kali sudah kita hafal, dan kalau boleh yang sudah menghafal ini tak perlu lihat Alkitab pun boleh juga, tapi saya masih melihat kepada Alkitab. Mari kita baca Yohanes 3 ayat 16. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16 merupakan pondasi keselamatan yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Kalau ayat ini dihilangkan dalam Alkitab, ada masalah besar dengan keselamatan yang Tuhan beri pada kita. Amin. Kalau tiba-tiba ayat ini tidak ada di dalam Yohanes, kemungkinan besar mungkin segala-galanya kecewa saat berapa lama kita menanti atau mengikuti Tuhan, karena mungkin ini satu pembohongan atau di copy paste dan tidak percaya kepada Tuhan. Nah, Yohanes 3 ayat 16 adalah
plan keselamatan, di mana dalam ayat ini mengatakan bahwa begitu besar kasih Allah. Jadi besarnya itu yang macam mana? Susah untuk diterjemahkan macam mana besarnya kasih Allah. Tetapi salah satu karya Tuhan Yesus yang paling luar biasa, Dia sanggup dari surga turun ke bumi dan menjadikan manusia biasa seperti manusia yang dia mengandung, kemudian lepas itu dia melahirkan. Tetapi sayangnya bahwa Yesus ini, Dia yang kita ini semua lahir semua di hospital, betul kan? Ada nggak yang lahir di hutan? Hah? Saya tanya istri, mama saya lahir di rumah juga. Walaupun waktu time itu mungkin belum ada hospital. Tapi Yesus ini unik. Dia lahir di palungan yang penuh dengan tai dan air liur itu sapi-sapi. Kenapa Dia memilih? Itulah Yesus, itulah keunikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. So, kita dapat melihat bahwa bagaimana kasih Tuhan itu diterjemahkan melalui karakter dan cara bagaimana Yesus, bagaimana Tuhan Allah telah menurunkan Yesus seperti manusia untuk menyelamatkan kita. Kita sangat bersyukur karena adanya Yohanes 3 ayat 16 ini. Kita sangat-sangat bersyukur. Saya percaya semua kita di sini sudah diselamatkan. Ada aneh? Yang belum dibaptis, cepat-cepat jumpa dengan saya. Ini masa sekarang adalah masa kelas bimbingan baptisan. Kita tidak mau berlomba-lombatan untuk mencari keselamatan. Rebutlah keselamatan, karena ini misi Yesus, menyelamatkan orang berdosa. Nah, hari ini kita akan mau belajar tentang 5 perkara penting yang dilakukan Tuhan dalam hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan. Dan 5 perkara ini sebenarnya adalah bukan sahaja Tuhan menjadikan kita sekadar percaya, tetapi menikmati segala berkat-berkat yang Tuhan telah janjikan kepada kita. Yang pertama, karena kasih-Nya yang begitu besar, yang pertama, Kristus telah menanggung murka Allah terhadap kita. Roma 3:23, mari kita baca ini. Roma 3:23, kita akan baca ayat ini sebagai dasar rujukan kita. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah apa? Kehilangan kemuliaan Allah. Ayat ini menegaskan bahwa semua orang telah berbuat dosa. Jadi maksudnya yang belum, yang sudah ada maupun yang sedang di dalam kandungan, sudah dikatakan bahwa semua orang sudah berbuat dosa. Semua sudah berdosa. Jadi ini adalah satu realiti bahwa apabila kita telah berbuat dosa, kita telah kehilangan kemuliaan Allah. Galatia 3 ayat 25 kita baca ini sekali lagi sebagai dasar kita untuk mengukuhkan lagi fakta ini. Galatia 3 ayat 25. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di dalam pengawasan penuntun. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. So, andai kata Allah tidak adil, andai kata Allah tidak adil,
Kira-kira macam mana agak-agaknya kita sebagai manusia? Saudara, tidak ada tuntutan anaknya untuk menderita dan mati di kayu salib. Maksudnya di sini, andai kata kalau Allah tidak adil, besar kemungkinan bahwa tidak ada tuntutan anaknya untuk menderita dan mati di kayu salib. Kalaulah Allah tidak adil, besar kemungkinan tidak ada kerelaan untuk mengaruniakan anaknya untuk menderita dan mati, andai kata Allah tidak adil. So, kita melihat seharusnya manusia menerima hukuman akibat perbuatannya. Apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Betul. Lambat atau tidak, pasti kita akan tuai. Waktu saya masih budak-budak dulu, saya suka mencuri. Saya kaki pencuri. Itu dulu. So, apa saja jenis benda-benda memang kena kebas. Jangan harap ada lagi. Karena kita pun ada kumpulan-kumpulan kaki geng, tukang pencuri punya orang. Habis ayam orang, habis tanaman orang. Aduh, sedangkan duit bapak saya sendiri itu saya pergi curi. Itulah. Tapi kita bersyukur karena Tuhan tidak membiarkan saya tinggal di dalam perbuatan-perbuatan seperti begini. Tuhan ajar saya. Suatu hari Bapak mengajar saya. Dia ambil satu rutan yang lebih kurang begini panjang. Dia rutan saya. Dia bilang, saya akan rotan kau. Kau salah, kau telah langgar peraturan, kau pergi mencuri duit, dia bilang. Sampai saya menangis, terkencing-kencing saya di rutan terus sampai begini di pantat saya. Itu sangat sakit, sangat luar biasa. Saya masih ingat sampai hari ini. Dan itulah hukuman gara-gara mencuri. Ada yang panjang tangan di sini masih belum bertobat karena suka mengambil orang lain, pinjam sana pinjam sini, tapi belum dikasih balik-balik. Harus bertobat. Nama orang Kristen tetapi lalai untuk mengembalikan orang punya, harus bertobat. Ini bukan satu kesaksian yang baik. Harus bertobat, harus mengaku. Saat bapak saya merontan saya, dari sejak itulah saya tidak lagi berani mencuri. Biar apapun benda di depan mata saya, itu betul-betul sudah jelas bahwa saya sangat ketakutan karena saya dirotan, dan itu membuat satu pengajaran saya supaya saya jangan lagi mencuri. Di hari ini banyak jemaat yang lama saja orang Kristen tapi masih curi tulang, masih pinjam sana pinjam sini tetapi tidak dikasih balik-balik. Macam mana kita boleh bertumbuh kalau begini? Saudara, seharusnya manusia akan menerima hukuman akibat perbuatan, tapi Tuhan menyediakan jalan perdamaian. Seharusnya kita dihukum, sudah tidak ada pilihan lain. Kalau Allah melihat kita bahwa sudah tidak ada jalan lagi, kita harus mengharungi tentang penghukuman. Karena kita sudah melakukan pelanggaran perintah Tuhan. Kita telah melakukan perintah Tuhan, melanggar perintah Tuhan, seharusnya dihukum. Tapi puji Tuhan, Roma 3:25, Tuhan telah menyediakan satu jalan perdamaian. Sangat-sangat bersyukur. Yesus adalah pengganti
Kita tidak perlu satu persatu disalibkan di kayu salib. Tak perlu supaya keluar darah kita untuk menyucikan dosa kita. Cukuplah Yesus yang telah mati lebih 2000 tahun yang lalu dan menanggung dosa-dosa kita, dan menebus dosa-dosa kita, dan menyucikan dosa kita. Setitis darah Yesus yang tercurah di kayu salib lebih 2000 tahun yang lalu sudah berbaloi untuk mengampuni, menyuci, dan membersihkan dosa-dosa kita. So, seharusnya kita sangat bersyukur, karena bukan saja Tuhan mengampuni kita, tetapi menyucikan dan melupakan segala dosa-dosa kita. Sebenarnya Tuhan sangat murka dengan kita, karena kita telah berbuat dosa. Tapi murka Allah itu ditanggung oleh Yesus sendiri di kayu salib. Murka Allah bukan sebenarnya ditanggung oleh Allah, dan Yesus ditanggung oleh Yesus, dan Yesus menanggung murkanya dan mengalihkan kepada dirinya, yang seharusnya ditanggungkan pada diri kita sendiri. Tapi semua perbuatan, tingkah laku, cara hidup kita yang telah melanggar dan berbuat dosa ini ditanggung sendiri oleh Yesus. Jadi tak perlu kita mati lagi di kayu salib, karena Yesus sudah mengganti, sudah rela mati di kayu salib dan menanggung segala dosa-dosa kita. Murka Allah bukan ditiadakan, tetapi dialihkan kepada Yesus. Sebenarnya murka Allah itu masih ada dalam diri kita, dalam diri saya, tapi murka Allah itu dialihkan kepada Yesus, sehingga Allah melihat kita bahwa kita sudah diperdamaikan, dan Allah melihat bahwa kita tidak lagi pernah berbuat dosa, karena Tuhan sudah mendamaikan kita. Karena semua kesalahan-kesalahan kita dialihkan kepada Tuhan Yesus. Inilah kelebihan Tuhan kita. Amin. Kita sangat bersyukur karena mengenal Yesus. Bukan Yesus dari Filipina, bukan Yesus dari Brazil, tapi Yesus, Anak Allah yang berkuasa mengampuni, menyucikan dosa kita. Saudara, sebab itu jangan mempermain-mainkan kasih Allah. Memang betul, kalau saya buat dosa hari ini, masih Tuhan mengampuni, Pak? Ya, memang betul. Tapi jangan mempermain-mainkan karunia Allah. Saudara diselamatkan karena kasih anugerah Allah. Saya diselamatkan karena kasih dan anugerah Allah. Inilah teologi kasih karunia Allah. Kita tidak dapat menerjemahkan, menjelaskan sejelas-jelasnya karunia ini, karena itu karya penyelamatan Tuhan yang luar biasa, sehingga setiap orang yang datang kepadanya tidak ditolak, tetapi diterima oleh Tuhan. Orang Asia yang warna kulitnya kuning-kuning langsat, orang-orang hitam seperti di Ethiopia, di India, di mana-mana tempat, semuanya diterima oleh Tuhan dengan satu, yaitu darah Tuhan yang berkuasa menyucikan segala dosa-dosa. So, kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena kasih. Sebab itu jangan mempermain-mainkan kasih Allah. Kalau sudah diselamatkan, pertahankan keselamatan yang ada dalam hidup Anda. Ada amin, saudara? Ini sangat penting. Pertahankan iman. Bukan lagi kita berpegang pada percaya, tapi berpegang kepada iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Yang kedua, perkara yang kedua yang Tuhan telah lakukan dalam hidup kita adalah Tuhan telah membatalkan tuntutan hukum Taurat terhadap kita. Kolose 2 ayat 13. Mari kita baca. Kolose 2 ayat 13.
Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahirnya, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Wah, luar biasa ayat ini. Dia bilang, kamu juga meskipun dahulu mati. Sebenarnya kita sudah mati karena pelanggaran kita, menurut ayat ini. Oleh karena tidak disunat secara lahiriah, tetapi telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran-pelanggaran kita. Alasan yang pertama, Tuhan membatalkan tuntutan hukum Taurat terhadap kita ialah perbuatan baik bagaimanapun kita tidak dapat membayar segala kejahatan kita di hadapan Tuhan. Bukan soal berbuat baik maka kita dibenarkan masuk surga. Bukan soal kita berbuat baik. Saudara berbuat kebaikan, berusaha berbuat kebaikan dan berbuat kebajikan, itu bukan alasan supaya saudara diberikan keistimewaan untuk masuk surga. Bukan karena kebajikan, bukan karena kita melakukan amal kepada orang maka kita lebih diselamatkan. Tidak. Bukan soal itu. Bukan soal berbuat baik kita dibenarkan masuk surga. Bukan soal itu. Alasan yang kedua, perbuatan baik kita bukan cara Tuhan menyelamatkan kita. Kalau saudara sekadar berbuat baik ya di sini, sorry, dengan alasan supaya Tuhan membatalkan tuntutan hukum Taurat terhadap kita, itu salah. Itu tidak benar. Nah, Tuhan tidak menyelamatkan orang berdosa dengan menimbang-nimbangkan perbuatan-perbuatan kita. Dalam masa yang sama juga Tuhan tidak menyelamatkan kita dengan cara mempertimbang, oh ini berat kan, tidak ada punya kesalahan ini, saya timbang dulu, kalau berat dia akan hukumnya. Bukan soal itu. Jangan percaya kepada kepercayaan itu, kepercayaan orang lain. Tapi kita percaya bahwa Tuhan menyelamatkan orang berdosa dengan tanpa menimbang-nimbangkan perbuatan kita. Keselamatan diberi melalui penghapusan hutang kita. Allah menanggung hukumannya dan kita dibebaskan dari tuntutan hukum dosa. Saya percaya orang yang belum menerima Yesus kemarin masih dituntut oleh dosa, masih dituntut oleh hukum-hukum dosa Taurat yang membuat dia tidak bebas, tidak selesa, tidak tenang, seringkali merasa takut, khawatir. Ini semua tuntutan hukum Taurat. Merasa curiga, kadang-kadang pergi ke sana, kadang-kadang merasa takut, khawatir. Ini semua tuntutan hukum Taurat. Tapi bila kita sudah dibebaskan, Allah telah membatalkan tuntutan hukum Taurat. Ini semua sudah dilepaskan dan kita bebas. Kita sudah bebas. Ada amin saudara? Itu sebabnya kita berani kemana saja kita berada. Tidak ada keraguan, tidak ada ketakutan. Sebab tuntutan hukum Taurat dalam diri kita sudah dilepaskan atau sudah dibatalkan. Iblis tidak lagi berkuasa menuntut kita. Saudara, orang yang sudah terima Yesus adalah orang yang sangat mahal. Saudara dan saya adalah orang-orang yang sangat mahal. Itu sebabnya iblis tidak berhenti untuk menggoda kita. Karena di dalam diri kita ada iman yang perlu dipertahankan. Dan iman ini perlu dipertahankan karena itu yang sangat berharga, lebih daripada emas dan permata, dan tak dapat dibeli dengan uang ringgit. Hanya satu, supaya kita dituntut supaya beriman, percaya kepada Tuhan. Ada amin? Ini sangat penting. Jadi tidak ada keraguan. Kalau dulu mungkin kita sering kali ragu-ragu, sering kali takut-takut. Kadang-kadang kita bermimpi dan mimpi itu menakutkan kita.
Kadang-kadang juga yang biasa lihat apa ini pergi minta horoskop atau minta tilik. Oh, kau punya tangan ini tidak bagus nih. Tidak lama lagi kau innalillahi sudah ini. Bahaya ini. Sudah orang Kristen tetapi